Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Septiani dari kelas 1C mata kuliah Ilmu Pendidikan Prodi PGSD UMT. Dosen mengampu yaitu Bapak Muar di MPD. Di sini saya akan menjelaskan pendidikan abad 21. Globalisasi dan pendidikan. Globalisasi dapat dimaknai sebagai kompetensi ekonomi berbasis ilmu dan teknologi. Implikasinya adalah munculnya ekonomi pengetahuan, yakni ekonomi yang dasarnya atau produknya adalah pengetahuan yang pada umumnya melibatkan kegiatan penelitian yang dilakukan di perguruan tinggi ataupun lembaga-lembaga penelitian. Dampak negatif globalisasi bagi kehidupan pribadi, masyarakat, dan kehidupan suatu bangsa pada taraf tuntunan dapat menjadi ancaman antara lain. Yang pertama, ancaman terhadap budaya bangsa yang ditandai dengan lahirnya budaya global, di mana unsur budaya global melalui sarana informasi memasuki budaya lokal. Yang kedua, lunturnya identitas bangsa, pengaruh budaya global terhadap budaya lokal, berdampak pula lunturnya identitas suatu bangsa. Paradigma dan tujuan pendidikan nasional abad 21. Percepatan peningkatan pengetahuan ini didukung oleh penerapan media dan teknologi digital yang disebut dengan informasi super high cost. Sejak internet diperkenalkan di dunia komersial pada tahun 1970-an, informasi semakin menjadi cepat terdistribusi ke seluruh dunia. Di abad ke-21 ini, pendidikan menjadi semakin penting untuk menjamin peserta dididik memiliki keterampilan belajar. 3 konsep pendidikan abad 21 telah diadaptasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk mengembangkan kurikulum baru untuk sekolah dasar, SMP, SMA, dan SMK. Ketiga konsep tersebut adalah 21 Century Skills, Scientific Approach, dan Authentic Assessment. 4 pilar pendidikan menurut UNESCO. Peran UNESCO adalah mengkampanyekan perdamaian dan keamanan dengan mempromosikan kerjasama antara negara melalui pendidikan sains dan budaya dalam rangka meningkatkan rasa hormat universal kepada keadilan peraturan, hukum, dan HAM. Dan kebebasan dasar. Keberhasilan pendidikan abad 21 diukur dari hasil 4 pilar pengalaman belajar atau 4 pilar pendidikan dalam rangka pelaksanaan pendidikan untuk masa sekarang dan masa depan yang diorientasikan pada pencapaian ranah kognitif efektif dan psikomotorik yang belajar mengetahui, learning to know, belajar berbuat, learning to do, belajar menjadi seseorang, learning to be, dan belajar hidup bersama, learning to live together. Learning to know, belajar untuk tahu. Dalam pilar ini, belajar dimaknai sebagai upaya sebatas untuk mengetahui. Belajar ini termasuk dalam kategori belajar tingkat sangat rendah, yang lebih menekankan pada ranah kognitif, learning to know atau learning to learn. Mengandung pengertian bahwa belajar itu pada dasarnya tidak hanya berorientasi pada produk atau hasil belajar, akan tetapi juga harus berorientasi kepada proses belajar. Learning to do, belajar untuk melakukan. Pendidikan merupakan proses belajar untuk bisa melakukan sesuatu. Dalam pilar ini, belajar dimaknai sebagai upaya untuk membuat peserta didik bukan hanya mengetahui, mendengar, melihat dengan tujuan akumulasi pengetahuan, tetapi lebih kepada melakukan, terampil, atau mengerjakan kegiatan tertentu, sehingga menghasilkan sesuatu yang bermakna bagi kehidupan. Learning to be, belajar untuk menjadi diri sendiri. Diartikan sebagai proses pemahaman terhadap kebutuhan dan jati diri. Learning to be yaitu proses pembelajaran yang memungkinkan lahirnya manusia terdidik dengan sikap mandiri. Kemandirian belajar merupakan kunci terbentuknya rasa tanggung jawab dan kepercayaan diri untuk berkembang secara mandiri. Learning to live together, belajar untuk menjalani kehidupan bersama. Kebersamaan memaknai belajar sebagai upaya peserta didik dapat hidup bersama dengan sesamanya secara damai. Jenis belajar ini sebagai bentuk terakhir pilar pendidikan rekomendasi UNESCO yang mendidik sekaligus mengarahkan peserta didik agar dapat hidup bersama di tengah pluralisme. To live together perlu merangsang soft skill yang bermanfaat untuk yang pertama, mampu bekerja sama, yang kedua, peka akan suka orang lain, yang ketiga, menghayati hubungan manusia secara intensif, yang keempat, pendidikan nilai kemanusiaan, yang kelima, nilai moral, dan yang keenam, nilai agama.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.